Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mustafa Hurazi, mahasiswa PBG PAI tahap 4 tahun 2025 di EPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 255401113362. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Maron kelas 11 dengan materi menguatkan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Sekian, terima kasih, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Nah, sudah sarapan berarti kita siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan enak, dengan lancar pastinya ya? Ya. Hari sebelum saya buka, saya absen dulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk kan enggak? Itu kok kosong, nggak masuk ya? Ya. Oke, saya absen dulu. Dika Saputra, Arifah Triuda, saya Pak. Doril, Vivi, Rizky, Pratiwinda, Pandu Putra, saya Pak. Oke, kalau sudah, nanti yang lainnya berarti sudah semua ya. Nah, baik, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebelum kita mulai agar jiwa nasionalisme kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Ayo kita berdiri bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dalam Islam, kita tahu Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi pada umur 40. Pada saat itu Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul bukan untuk apa, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Bukan untuk kamu harus mengajarkan orang Islam ini, kamu harus menjadikan ini orang Islam, bukan. Jadi Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasulullah hanya satu tujuannya. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi itu jelas bahwasanya Rasulullah itu adalah panutan seorang manusia pada saat itu untuk disuruh untuk menjadi penyempurna akhlak. Bagi siapa? Bagi kaumnya atau pengikutnya, terutama umat muslim. Itu pertama.
Akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Jelas? Jadi kalau akhlak kita itu sudah baik, pasti orang menilainya itu kepada kita menjadi orang pasti itu. Contoh, TV di rumahnya sering membantu orang tuanya, cuci piring, nyapu, ya sembarang sudah, ya cuci baju. Ketika dia bercerita kepada temannya, kepada Vivi rumah, Vivi, kamu kalau di rumahnya sama enggak sama saya? Sering membantu orang tua. Ya sama. Nah, gitu. Jadi kalau sudah ada interaksi sesama akhlak yang baik ini, pasti Vivi sama Tini akan selalu berkomunikasi nantinya kepada orang tuanya. Kamu tadi malam sebelum tidur nyapu enggak? Atau kamu tadi malam sebelum tidur lihat dapur enggak? Cuci piring enggak? Sebelum pagi biar ibu itu tidak sibuk untuk cuci piring. Jadi komunikasinya itu pasti hal yang baik. Tapi sebaliknya, kalau akhlaknya sudah tidak baik, kira-kira pembahasannya baik apa enggak? Ya. Banyak yang tidak baikannya. Kamu tadi malam ini ya, jam berapa tidur? Jam 1. Oh, saya jam subuh itu baru tidur. Padahal kebiasaan itu tidak baik. Tapi dijadikan normalisasi sama teman sebahasannya. Dianggap biasa, malah dianggap hebat kalau tidurnya sampai subuh. Padahal itu perbuatan yang tidak baik, apalagi masih sekolah. Gimana katanya Romai-Ramai itu? Begadang jangan begadang, gitu ya? Ya. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Tapi yang jelas kalau masih sekolah tetap tidak diperbolehkan untuk begadang. Pasti bangunnya akan dan akan mengakibatkan Yang kedua, Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan alam manusia. Jelas? Sudah saya jelaskan. Jadi Rasulullah itu diangkat menjadi nabi. Itu tujuannya hanya untuk menyempurnakan akhlak para pengikutnya, terutama umat muslim. Paham ya? Ngerti nggak? Mari kita selami 4 pilar penting. Nah, ini. Jadi kalau ini Ifah. Apa tadi Ifah? Ikhlas. Ikhlas dalam membantu tanpa mengharap malu. Tidak percaya diri bisa. Lalu itu bisa juga menerapkan sesuatu yang membuat dia merasa tidak enak karena itu adalah sebuah aib. Bisa juga. Yang keempat, akhlak mulia menuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pasti ya. Jadi kita sebenarnya umat manusia itu harus harus mengedepankan akhlak sudah. Apalagi masih menjadi siswa. Akhlak itu nomor 1. Bukan pintar. Karena kan ada sebutan orang pintar belum tentu. Saya ulangi, orang pintar belum tentu. Tapi kalau orang berakhlak sudah pasti. Setuju tidak? Setuju. Karena itu adalah salah satu penerapan kita sebagai seorang siswa. Maka dari itu kita harus lebih mengedepankan akhlak sudah. Apalagi zaman sekarang. Itu, ya. Aduh.
banyak masalah. Ini keseharianku. Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus melakukan pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, sudah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa melakukan semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gue buntutin aja kali ya. Oke, sebelum saya lanjut, ayo kita ice breaking dulu seperti biasa, biar tidak terlalu tegang. Ayo, Iwi bisa maju ke depan. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Ya, ayo ulang lagi. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 2. Nah, itu sudah sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah fresh ya? Ya. Sudah fresh ya? Ya. Jadi tepuk tangan ini sebenarnya bukan hanya pelajarannya anak SD, bukan hanya pelajarannya anak TK. Jadi SMA pun juga bisa tepuk tangan. Ada juga tadi yang tidak konsentrasi, berarti kalian ini sama temannya, sama Mbak Dewi disuruh konsentrasi. Sudah konsentrasi ya? Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi. Tangan, Bang. Oke, sebelum saya bagikan, coba untuk LKPD ini saya berikan kepada masing-masing kelompok. Silakan kelompok yang sudah dibentuk untuk menyesuaikan kelompoknya di
Lalu saya lanjutkan untuk pemberian rekamedinya. Silakan. Aliran ikhlas ditanamkan ikhlas. Oke, ayo kita reading dulu biar tidak bingung, tidak pusing dan tidak mumet ya. Biar hidup lagi ya. Sudah paham ya? Tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Ya wes. Jadi yang salah barusan 1, 2, 3. Oh ya. Oke apa? Nah, wes silakan. Kalau sudah bisa dipresentasikan di depan. Ayo. Apa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Bisa dijelaskan? Ada? Ya. Kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan. Silakan yang lainnya menyimak dan jangan lupa bertanya kalau ada pertanyaannya. Ya. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas hari ini. Yang pertama itu nomor 1 menurut istilah dalam bahasa Arab yang berarti sifat malu yang merupakan bagian
puji dari orang lain. Oh, berarti saya yang mulai ya. Ya, Ya, makasih. sudah cukup dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas hari ini. Saya langsung tiga tujuan utama orang yang memiliki sifat zuhud adalah kebahagiaan. Jawabannya pertanyaan yang kedua mendatar, yaitu soal nomor 5. Menjaga kesucian diri dari hal-hal dapat merusak kehormatan. Jawabannya yaitu moral. Dan soal yang keenam, sikap tidak memprioritaskan kesenangan duniawi dan lebih fokus pada persiapan akhirat, yaitu zuhud. Yang terakhir, salah satu contoh penerapan hikmah dalam hal pembicaraan adalah menjaga. Begitu jawaban dari nomor 1. Mungkin ada pertanyaan? Saya, Ya. bagaimana cara kelompok 1 menyelesaikan tugas dengan baik? Kami berbagi soal yang pertama dibedakan diri dari hal-hal dapat merusak kehormatan. Jawabannya yaitu moral. Dan soal yang keenam, sikap tidak memprioritaskan kesenangan duniawi dan lebih fokus pada persiapan akhirat, yaitu zuhud. Yang terakhir, salah satu contoh penerapan hikmah dalam hal pembicaraan adalah menjaga. Quran surat Al-Baqarah ayat 98 surat Taha. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah. Dzalika dinul qayyimah. Jadi artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan rasa ikhlas, karena semata-mata hanya ingin mendapat ridho dari Allah untuk menjalankan segala amal ibadahnya, menjaga segala amal yang disuruh atau diperintah oleh Allah, agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wadzalika dinul qayyimah. Jadi Islam itu adalah agama yang lurus. Subhanallahul adzim. Nah, selanjutnya di sini ada hadis riwayat Muslim. Sahih ini ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat kita sendiri, dan seseorang hanya akan mendapat sesuai apa yang diniatkan, sesuai dengan amal dari hati kita sendiri, keinginan hati kita sendiri. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Jadi kita sudah selesai materinya.
tinggal kalian kirim tugas yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kerjakan dan yang sudah kalian diskusikan dengan temannya melalui link yang sudah saya share berupa barcode ini. Silakan untuk di-scan dulu barcode-nya. Maju satu persatu. Ayo, dari saya. Harus standby internet juga ya. Ayo menyusun. Terus kayaknya kalau dari jauh juga bisa ya. Coba. Saya. Silakan. Sudah, ada yang nggak bisa? Iya, kirim. Belum file itu ini tinggal kirim tugas yang sudah kalian kerjakan. Yang kanvanya dulu, terus ini dibentuk. Ya. Terserah kanvanya dulu, tidak apa-apa. Terus tugasnya juga dulu, tidak apa-apa. Kalau sudah, coba saya ingin mengevaluasi dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang kalian lakukan jika melihat teman melakukan hal yang memerlukan demi konten? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, coba. Yaitu dengan cara menegur dengan bijak, mengingatkan dengan baik, mengalihkan perhatian atau segera mencari bantuan guru atau orang lain. Oh ya, berarti tidak dengan menegur langsung ya. Ya, perlu harus melapor dulu pada guru. Oke, terima kasih. Satu lagi saya ingin menanyakan, jadi itu adalah salah satu pertanyaan yang sudah tadi saya jelaskan penjelasannya. Menurut kalian, apakah orang sederhana itu berarti orang yang miskin? Ya, coba. Menurut saya itu tidak. Tidak, karena Soalnya orang yang sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu adalah sikap hidup tidak berlebihan, menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan dan tetap bersyukur. Seseorang bisa saja berkecukupan atau berkata kaya, tetapi memilih hidup sederhana karena nilai dan fungsi hidupnya. ya, berarti sama dengan video tadi ya. Jadi soalnya ini sama dengan video tadi. Kadang orang itu melihat dari segi ekonomi, yang miskin dijauhi, yang kaya didekati. Itu adalah suatu perbuatan yang jangan dilakukan, tidak boleh. Hanya sama sesuai dengan pertanyaan saya barusan, dijawab oleh temannya, itu sudah baik. Jadi tidak boleh membedakan yang miskin maupun yang kaya. Oke, cukup sekian ya dari saya. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang perbuatan zina yang diharamkan dan tidak boleh diganggu. Oke, sekian dari saya. Nanti kita lanjut lagi ketika ada pertemuan di minggu depan. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keinginan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pada pagi hari ini diberikan berkah, manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Bisa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Sekian, mohon maaf jika ada salah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sharing-sharing lagi, bisa ke kantor, bisa ketemu di mana saja. Ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.